Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi apoteker UHAMKA angkatan 38. Saya Festi Gusman sebagai apoteker. Saya Rizky Yolanda sebagai pasien. Di sini kami akan mensimulasikan konseling tentang hipertensi dan stroke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, selamat datang di Apotek Cemerlang. Ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, Bapak saya dapat resep dari dokter, saya ingin menebusnya. Baik Mbak. Resepnya atas nama Bapak Anton Mbak? Iya. Baik, ini resepnya saya cek dulu ya Mbak ketersediaan obatnya. Mbak silakan duduk dulu, nanti saya panggil kembali. Baik. Atas nama Bapak Anton? Iya. Mbak, ini obatnya sudah saya cek dan semuanya tersedia. Total biayanya 150.000. Apakah Mbak mau menebus semuanya? Iya, saya mau menebus semuanya. Baik Mbak, tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah Pak Anton telah pernah menerima resep ini? Belum pernah. Oh baiklah Mbak, saya minta waktunya 5-10 menit ya Mbak untuk melakukan konseling, mengingat obat yang didapat ini jangka panjang. Terus, jadi saya membutuhkan waktu Mbak untuk melakukan konseling mengenai bagaimana cara penggunaan obatnya. Baiklah, Mbak nanti bayar dulu ke kasir, setelah itu Mbak langsung ke lantai 2 ke ruangan konseling ya Mbak. Oke. Iya Mbak untuk totalnya 150.000 ya Mbak. Pembayarannya mau debit atau cash? Cash, Pak. Cash boleh Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Ya. Misi, Ya silakan masuk. Silakan duduk Mbak. terima kasih. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Festi Gusman, apoteker di apotek ini. Baiklah Mbak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait data diri, apakah sudah sesuai dengan resep. Sebelumnya Mbak tidak usah khawatir, data diri ini aman, terjaga kerahasiaannya. Baiklah, resepnya atas nama Bapak Anton, apakah benar Mbak? Iya. Mbak, mohon maaf Mbak, sebelumnya Mbak siapa perwakilan dari Pak Anton? Saya anaknya. Anaknya. Alamat rumahnya di mana ya Mbak? Jalan 51, Gang 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tanggal lahir bapaknya berapa Mbak? 1 Desember 1957, Nomor HP yang bisa dihubungi Mbak? 896 96 97 97. Baiklah Mbak, saya akan menjelaskan tentang terlebih dahulu konseling itu apa. Konseling itu merupakan pemberitahuan tentang bagaimana cara mengkonsumsi obat ini dengan baik untuk mendapatkan efek yang maksimal. Sebelumnya, apakah Bapak Anton memiliki alergi obat, Mbak? Yang saya tahu sih nggak ada. Tidak ada. Maaf Mbak, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Pak Anton mengkonsumsi alkohol atau merokok? Tidak keduanya. Tidak keduanya. Baik Mbak, untuk keluhan bapaknya apa ya Mbak yang dirasakan? Tadi dokter bilang bapak saya terkena hipertensi dan stroke, terus kadar kolesterol juga tinggi. Oh begitu. Dokter udah bilang belum Mbak bagaimana cara penggunaan obat ini? Sudah, tadi dia bilang ada 3 item obat yang diminum satu kali satu hari, diminum di pagi hari setelah makan, kemudian ada satu itu diminum di siang hari setelah makan juga, ada satu lagi diminum di malam hari setelah makan sebelum tidur. Ya, apakah dokter menjelaskan Mbak tentang harapan kedepannya Bapak Anton setelah mengkonsumsi obat ini bagaimana? Dokter tadi bilang harapannya kadar hipertensinya turun, kemudian
struknya akan membaik. Baik Mbak. Baik Mbak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan obat. Di sini Bapak Anton mendapatkan 5 item obat, di mana yang pertama yaitu ada bisoprolol 5 mg. Ini untuk hipertensinya Mbak, diminum 1 kali 1 hari setelah makan ya Mbak ya, di pagi hari. Yang kedua di sini ada furosemid 40 mg, sediaannya tablet, ini diminum 1 kali sehari setelah makan juga. Yang ketiga ada ramipril 5 mg, sediaannya tablet, ini untuk hipertensi juga, diminum 1 kali sehari setelah makan di pagi hari juga. Jadi ketiga obat ini diminumnya di pagi hari ya Mbak, setelah makan. Nanti dijarakin aja setiap obatnya per 5 menit. Yang keempat ini ada clopidogrel, ini obat untuk stroke-nya ya Mbak ya, diminum 1 kali sehari di siang hari setelah makan. Yang terakhir ini ada simvastatin, ini obat untuk kolesterolnya ya Mbak ya, diminum 1 kali sehari malam hari setelah makan. Ini obatnya diminumnya sebelum tidur ya Mbak. Kalau boleh tahu Bapak Antonnya tidur jam berapa ya Mbak? Sekitar jam 10. Oh, jam 10. Jadi bapaknya disuruh minum obat ini sebelum tidur ya Mbak, sebelum jam 10. Ingatin bapaknya ya Mbak supaya minum obatnya teratur. Mbak boleh juga masang alarm supaya tidak lupa minum obat. Jikalau terjadi lupa minum obat, Mbak langsung saja minum obat bapaknya pada saat itu juga. Tapi jika setelah lupanya 1 hari, obat yang kemarin diabaikan saja. Bapaknya tetap melanjutkan obat pada hari itu sesuai dengan dosisnya dan aturannya. Oh, maksudnya kalau bapak saya lupa minum hari ini, tapi cuma beberapa jam doang lewatnya, diminum saat ingat ya Bu? Iya. Kalau misalnya lupa di hari ini, kemudian besoknya baru ingat, jadi nggak perlu minum obat yang sebelumnya? Tidak. Minum 1 kali. Iya, jadi yang kemarin itu diabaikan saja, bapaknya tetap melanjutkan minum obatnya pada hari itu. Oke. Ya, ini saya juga ada kartu minum obat Mbak. Ini bisa Mbak tempelkan nanti di ruang makan atau ruang tamu, tempat dimana yang mudah dilihat supaya tidak terjadi lupa minum obat ya Mbak ya. Apakah di rumah Mbak ada kotak penyimpanan obat? Ada Bu. Ya, nanti obat ini Mbak simpan saja di kotak penyimpanan obatnya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya Mbak. Baik Mbak, saya akan menjelaskan tentang efek samping dari 5 item obat ini. Ini kan ada 5 item obat, berkemungkinan salah satunya dapat menyebabkan efek samping. Tapi Mbak tidak usah khawatir, efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Baik, yang pertama itu ada bisoprolol. Untuk hipertensi biasanya terjadi lemas, sakit kepala, dan batuk. Untuk furosemidnya ini biasanya sering buang air kecil Mbak. Untuk ramipril ini biasanya itu susah buang air besar dan sakit kepala. Untuk clopidogrel, penyakit stroke ini biasanya itu sakit kepala dan mual. Yang terakhir ini untuk simvastatin, untuk kolesterolnya biasanya ini efek sampingnya mengantuk dan sakit kepala. Makanya dia diminum malam hari ya Mbak ya. Apakah ada yang Mbak mau tanyakan? Jadi Bu, kalau seandainya bapak saya salah satu terkena efek samping tersebut, berbahaya nggak? Untuk efek samping obat ini tidak berbahaya Mbak, bisa diatasin. Seperti lemas dan pusing itu bisa diatasin dengan istirahat yang cukup. Untuk batuknya itu bisa dengan mengkonsumsi air hangat, serta untuk susah buang air besarnya bisa diatasin dengan makanan yang berserat seperti makan pisang, pepaya, makan sayur. Baiklah Mbak, saya menyarankan agar bapaknya rutin untuk mencek hipertensi dan kolesterolnya Mbak ya, supaya kita mengetahui apakah dengan pemberian obat ini kolesterol dan hipertensi bapaknya menjadi lebih baik. Saya juga menyarankan untuk Bapak Antonnya mengkonsumsi air putih yang banyak, terus makan buah dan sayur, terus serta makanan yang sehat ya Mbak ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang berminyak seperti daging yang berlemak gitu ya Mbak ya, serta mengurangi konsumsi garam. Jadi kalau masak garamnya sedikit aja ya Mbak ya. Baik, apakah Bapak Antonnya sering berolahraga Mbak? Enggak terlalu sering.
Baiklah, sebaiknya mulai dari sekarang Bapak Antonnya sering olahraga Mbak, yang ringan-ringan saja seperti jalan kaki atau jogging di pagi hari Mbak, serta kurangi pikiran dan stres ya Mbak ya. Apakah Mbaknya sudah paham mengenai cara pemakaian obat ini Mbak? Insya Allah paham. Baiklah, untuk mengetahui apakah Mbak sudah paham atau belum, bisakah saya suruh Mbaknya untuk menjelaskan kembali bagaimana cara penggunaan obat Bapaknya Mbak? Oke. Tadi obat bisoprolol, pamipril, sama furosemid diminum satu kali sehari, diminum di pagi hari setelah makan ya Bu. Ya. Terus clopidogrelnya diminum di siang hari setelah makan, Ya. sama simvastatin diminum di malam hari satu hari juga sebelum tidur setelah makan. Iya, malam hari. Iya. Ya, sepertinya Mbak sudah paham Mbak dengan penjelasan saya. Jangan lupa ya Mbak disampaikan juga kepada Bapaknya bagaimana cara penggunaan obatnya. Baik Mbak, sebelum saya akhiri konseling ini, bisakah saya minta tanda tangan Mbak untuk dokumentasi saya bahwa saya telah melakukan konseling hari ini? Baik Mbak, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbaknya telah meluangkan waktu untuk melakukan konseling pada hari ini. Ini ada kartu nama saya Mbak, di sini ada nomor telepon saya. Jikalau Mbak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja hubungi saya Mbak ya. Di sini juga ada leaflet Mbak mengenai tata cara penggunaan obat yang saya jelaskan tadi. Mengenai obat-obatnya ada di sini semua ya Mbak. Ini bisa Mbak simpan, nanti kalau Mbak ada lupa bisa Mbak baca di sini ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Udah jelas. Ya baik, terima kasih ya Mbak, semoga Bapaknya lekas sembuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekian konseling dari kami tentang hipertensi dan stroke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.